Halo guys, selamat datang di channel Boombox Movie. Selamat menikmati apapun aktivitas kalian. Semoga tetap sehat-sehat ya. Di channel ini kita akan menceritakan alur film-film yang menarik dan mereview serta membahas tuntas dari sudut pandang yang cukup berbeda nih. Semoga kalian semua terhibur dan dapat terlibat ya untuk membangun channel ini bersama. Oke? Bercerita tentang sebuah negeri bernama Kumandra, di mana naga dan para manusia hidup berdampingan dengan sejahtera sampai pada akhirnya wabah bernama Drun menyerang. Drun merupakan sosok gumpalan asap jahat yang melahap jiwa-jiwa makhluk hidup dan mengubahnya menjadi batu. Para naga pun dijadikan batu, sampai pada akhirnya naga terakhir mengeluarkan energi kehidupannya dan membuat permata naga yang bersinar dan berhasil mengusir para drun. Namun, hal tersebut menjadi masalah baru karena permata ini membuat para wilayah terpecah belah demi memperebutkannya, sehingga menjadi 5 wilayah, yakni Tile, Spine, Talun, Heart, dan Fang. Bagaimana kisahnya? Langsung aja, let's check it out! Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film oleh Walt Disney Studio Motion Picture. So, teman-teman udah pada tahu kan film apa yang bakal kita bahas? Yaps, film Raya and the Last Dragon. Kisah dimulai dengan menampilkan sosok gadis kecil bernama Raya yang sedang mempersiapkan diri seperti akan menjalankan sebuah misi misterius. Lalu sesampainya di sebuah lorong gua, ia terhalang oleh jebakan-jebakan yang ada di sana. Beruntungnya, ia ditemani oleh seekor armadillo kecil yang bernama Tuk-Tuk. Sesampainya di pintu gua, Raya kecil berhasil membuka pintu gua tersebut dengan kedua senjata tongkatnya. Pada saat ia mendaki, terlihat sesuatu yang bersinar terang di penghujung gua tersebut. Lalu, tiba-tiba muncullah seorang pria dewasa menggunakan topeng yang ternyata adalah ayah Raya. Aksi barusan merupakan ujian bagi Raya untuk menjadi penerus penjaga permata naga. Dan Raya pun dinyatakan lolos karena mampu mematahkan tantangan sang ayah serta berhasil menyentuh altar dengan jempol kakinya. Ayah Raya merupakan seorang ketua di wilayah Heart serta sebagai seorang penjaga permata naga. Raya dan sang ayah, yaitu Benja, mempercayai bahwa negeri Kumandra dapat dipersatukan kembali tanpa harus terpecah belah memperebutkan permata naga terakhir. Benja mengundang kelima wilayah yang ada di negeri Kumandra untuk datang ke wilayahnya. Dalam acara tersebut, Raya berkenalan dengan Namari, anak dari ketua wilayah Fang. Raya dan Namari memiliki kecocokan yang sama, yaitu menyukai cerita legenda para naga di negeri Kumandra beberapa ratus silam. Namari mengeluarkan peta naga terakhir yang konon tertidur di hilir ujung sungai karena kehabisan energi setelah melawan Drun. Lalu Raya pun mengajak Namari ke sebuah puncak bukit di pusat wilayah Heart yang dimana permata naga tersebut disimpan. Sesampainya di sana, Namari langsung menyalakan suar api ke atas langit setelah melihat permata naga tersebut. Seketika keributan pun terjadi. Semua wilayah berlomba ke bukit untuk mengambil permata naga tersebut dan akhirnya permata pun terjatuh dan terpecah. Hal ini pun membuat Drun terbangun dan menyerang seluruh wilayah serta mengakibatkan banyak orang menjadi patung batu termasuk ayah Raya. Namun sebelum menjadi patung, Benja menyelamatkan Raya dengan mendorongnya ke sungai agar lolos dari kejaran Drun. 6 tahun kemudian di wilayah Tale, dengan menggunakan topi jerami, Raya dewasa membawa pedang peninggalan ayahnya serta mengendarai bola raksasa
di mana bola raksasa tersebut adalah tuk-tuknya. Mereka menjelajahi mengikuti arus sungai untuk menemukan keberadaan naga terakhir. Pemberhentian mereka pun berakhir pada ujung jurang dengan bongkahan kapal karam. Pada saat Raya sedang menyusun sesembahan dan berdoa, muncullah si Sudatu, seekor naga biru yang memiliki tingkah konyol dan sangat bersahabat. Raya menjelaskan situasi Kumandra saat ini, dan mereka pun bersepakat untuk mengembalikan pecahan batu permata naga yang masih memiliki energi jika disentuh oleh Sisu. Perjalanan pertama mereka pergi ke gua tempat pecahan batu pertama disimpan oleh tetua wilayah Tel. Gua ini juga dipenuhi rintangan, tetapi dengan kecerdikannya, Raya berhasil mengambil pecahan batu permata dan menyerahkannya pada Sisu. Kemudian, Sisu berubah menjadi manusia karena mendapat kekuatan dari batu tersebut. Tiba-tiba muncullah Namari beserta pasukannya dari sela-sela gua dengan maksud ingin memburu Raya. Raya, Sisu, dan Tuk-Tuk berhasil selamat dengan melompat ke sungai dan menaiki kapal. Kapal tersebut milik seorang bocah yang tinggal di wilayah Tel, yaitu Boun. Mereka semua memiliki misi yang sama untuk membantu mengumpulkan batu permata naga agar keluarganya yang menjadi patung dapat hidup kembali ke pelukan mereka. Dan sampailah kita di wilayah Talun, di mana rumah mereka didirikan di atas air untuk menghindari drone. Lalu Raya segera menjalankan misinya untuk mencari ketua suku Talun guna mengambil pecahan permata. Namun, di tengah perjalanan ada bayi kecil yang mengalihkan perhatiannya, dan ternyata bayi tersebut adalah penipu ulung yang bekerja sama dengan Ongi si kera berekor ikan yang terkenal licik. Mereka mencuri batu permata di tas yang tergantung di atas pelana tuk-tuk dan berhasil ditangkap oleh Raya. Lalu Raya pun mengajak mereka untuk membantu mengambil permata naga dari kepala suku Talun. Di sisi lain, Sisu yang tidak sabar menunggu kemudian menyusul Raya dan tersesat, sehingga Sisu bertemu dengan nenek tua dan kemudian diantar ke suatu gerbang dekat daratan yang ternyata itu merupakan jebakan agar Sisu memberitahu pecahan batu permata lainnya. Raya pun datang dan menyelamatkan Sisu dan mengambil permata tersebut, sehingga terkumpullah kembali pecahan batu itu dan Sisu mendapatkan kekuatan kabutnya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju wilayah Spine, di mana terdapat hutan lebat dan batuan berbukit. Saat memasuki wilayah Spine, Raya dan Sisu tertangkap jebakan. Ketika sedang diinterogasi, mereka berhasil diselamatkan oleh Tuk-Tuk dan kelompok bayi Ongi serta Boun. Pada saat yang sama, Namari datang dengan pasukan yang lebih banyak bermaksud ingin menghentikan Raya. Setelah bernegosiasi dan menyusun strategi, akhirnya Raya mencoba mengulur waktu dengan menemui Namari. Sedangkan yang lainnya menyelamatkan diri melalui jalan lain yang dibantu oleh Tong, si pria besar dari wilayah Spine. Raya dan Namari pun beradu dan berakhir dengan posisi Raya yang terhimpit. Secara tiba-tiba, Sisu muncul dengan kabut asapnya dan terbukalah penyamaran selama ini yang mengakibatkan semua yang ada di situ tercengang. Akhirnya, mereka lolos dan setuju untuk bekerja sama membantu Sisu dan Raya. Tong pun kemudian ikut serta dan menyerahkan potongan batu permata milik wilayah Spine kepada Sisu. Kekuatan hujan pun akhirnya menyatu dengan Sisu. Di perjalanan menuju wilayah Fang, Sisu menceritakan segala awal mula kejadian. Raya pun mendengarkan seraya melihat ayahnya yang masih menjadi patung batu di jembatan. Lalu, hari berikutnya, mereka menjalankan rencana untuk mengajak Namari bekerja sama
dan percaya padanya. Tetapi hal tersebut berakhir tidak baik dan membuat Sisu terpena dan jatuh ke dasar jurang. Hal ini seketika membuat sungai mengering dan seluruh sumber air terhenti. Drun pun kembali menyerang dan memakan banyak korban di wilayah Fang. Hal ini membuat Raya marah dan kemudian mendatangi Namari di tahta kerajaan Fang, sehingga pertarungan pun terjadi. Namari yang sudah kalah akhirnya menyerahkan diri. Namun Raya sesaat tersadar bahwa dirinya tertelan emosi dan di sekitarnya sedang kacau karena Drun. Setelah warga diselamatkan oleh teman-teman Raya dengan menggunakan sisa pecahan batu permata yang mulai kehilangan kekuatan karena terjatuhnya Sisu ke dalam jurang. Lalu Raya pun ikut bergabung yang kemudian disusul oleh Namari. Hingga pada akhirnya mereka terkepung dan tanah mendadak longsor beserta Drun yang mengelilingi mereka. Dengan penuh percaya, Raya itu memberi pecahan permatanya kepada Namari agar dapat disatukan. Lalu, hal ini diikuti oleh yang lainnya sehingga mereka ditelan Drun. Permata yang telah disatukan bekerja dan mengeluarkan cahaya yang mengusir Drun. Pada akhirnya menimbulkan hujan yang melunturkan patung tersebut dan mereka menjadi manusia kembali. Hingga akhirnya mereka ke wilayah Heart untuk merayakan dan bersatu menjadi negeri Kumandra yang telah diimpikan selama ini. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti. Semoga alur cerita kali ini cukup jelas untuk kalian simak ya. Dan jangan lupa mengikuti ulasan kami mengenai fakta-fakta film Raya and the Last Dragon di video berikutnya. Sekian dan terima kasih, and we out!